add CSRF. Hari ini kita akan mencoba pakai temannya ya. Jadi perintah yang sama. Perintah yang sama yaitu dengan menggunakan sintak CSRF ya. Jadi tapi tidak pakai add ya. Sama. Jadi itu dua-duanya bisa dipakai. Ini kemudian kita kemarin sudah mengenal apa itu controller, di mana controller digunakan untuk melempar atau bukan melempar ya sifatnya. Lebih untuk mengkomunikasikan antara view dengan model. Kalau misalnya ada view dengan data, itu lebih bisa di-manage sama si controller. Dan hari ini kita buktikan. Hari ini kita akan membuat controller yang merupakan penghubung antara tabel di MySQL, ya, tabel di MySQL dengan view yang nanti akan kita buat. Hanya saja dari referensi yang nanti saya pakai itu tampilnya masih simpel ya. Jadi nggak enaknya kalau belajar di dokumentasi. Jadi dokumentasi itu memang bukan dibuat untuk belajar. Dokumentasi itu kalau kita sudah pernah ngerti, terus lupa, nah itu bukan dokumentasi. Dokumentasi itu kalau kita sudah tahu basicnya, pengen mengembangkan, itu bukan dokumentasi. Kalau kita masih di tahap belajar, jangan pakai dokumentasi. Nanti dokumentasi di sini saya gunakan hanya untuk diintip aja ya, dilihat aja, dan juga kalian biar ngerti sebenarnya yang kita bahas di perkuliahan ini apa saja. Jadi selain tadi, ini yang masuk pembahasan paling banyak ya tentang blade templates. Karena kalian kalau tidak bisa membuat template-nya, pemanfaatan framework itu jadi kurang maksimal. Jadi misalnya kalian tidak menggunakan template, hanya menggunakan istilahnya PHP yang murni, itu task yang harus kalian buat banyak, terutama kalau sampai berubah desain ya. Misalnya menyambut 12-12 gitu harus diubah desainnya, nah itu kalian kesulitan kalau tidak pakai templates ya. Makanya nanti ini yang akan saya bahas. Nanti di sini akan saya kenalkan pemanfaatan sintak-sintak baru di Blade. Jadi Blade kalau yang minggu lalu kita masih hanya save as saja ya. Semua sintak HTML hanya kita save as terus jadi Blade sudah selesai. Tetapi hari ini kita akan betul-betul masuk ke perintahnya Blade. Ya, perintahnya Blade. Ya, salah satunya adalah ketika kita akan menemui tanda kurung kurawal 2 kali yang merupakan apa istilahnya merupakan sintak dari atau salah satu kelebihan dari penggunaan Blade. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada tanda sintak 2 kali terus kita menampilkan sebuah variabel. Nah, ini merupakan sebuah teknik yang dimiliki oleh si Blade ya, nanti kita coba. Kemudian di Blade juga ada sintak-sintak baru karena sebenarnya Blade ini kalau dari sejarahnya merupakan hasil protes ya. Jadi protesnya cuma di antara 2 tanda petik ya. Dari para programmer PHP ketika dia harus berhadapan dengan seperti ini. Echo kemarin kita coba misalnya namanya adalah hasil. Nah, seperti ini ya. Itu merasa bahwa wah ini terlalu panjang sintak seperti ini. Apalagi kalau kita memanggilnya beberapa kali. Nah, itu akan apa istilahnya akan repot programmernya. Ngodingnya jadi kebanyakan. Akhirnya si Blade selama filenya adalah .blade.php, maka kita bisa menyederhanakan dengan bentuk seperti ini. Ya, hasil. Sudah nggak usah pakai titik koma. Lalu tutup dengan seperti ini. Nah ini ya. Jadi ini salah satu kenapa akhirnya Blade ini dipakai sebagai suatu standar dan bahkan sampai sekarang ya, sampai Laravel versi terbaru pun ini digunakan supaya programmer itu betul-betul fokus hanya ke bisnis logic ya. Jadi tidak terbuang waktunya percuma hanya untuk ngeceki ini sintaknya seperti apa. Jadi fokus lebih ke hal yang lebih krusial ya. Kemudian juga kalau ada seperti ini ya, if ya. If itu kalau hanya blok saja, blok yang tidak terpisah, nggak ada masalah ya. Oke, tapi ternyata ketika blok itu satu ada di atas, satu di bawah, ternyata kadang bingung ya. Penempatnya seperti apa? Akibatnya dia si Blade mencoba membuat sintak baru seperti ini, yaitu pakai add ya. Dan nggak usah kurung kurawal. Ya. Terus kalau else ada tambahan ini ya, add else, terus kalau selesai ada tambahannya endif seperti ini. Jadi ini hanya berjalan di file yang jadinya adalah .blade. Ya, di file yang jadinya tidak .blade ini tidak akan bisa dijalankan.
Demikian juga dengan for. Jadi pembuatan for dengan 3 parameter ya yang ada yang minggu lalu sudah saya jelaskan, itu menurut para banyak programmer banyak merepotkan ya. Terutama kalau yang di looping banyak dan seterusnya. Terutama yang paling sering salah adalah ini ya, si kurung kurawal bawah itu ya. Itu belum kalau for-nya itu nested. Wah, tambah lebih sering lagi mengalami kendala untuk pengecekan ya. Jadinya nanti di Blade dia punya versi untuk for, yaitu ditambahi depannya adalah seperti ini. Ada banyak pilihan nanti, ada pakai for seperti ini bisa, ada juga nanti pakai for each ya. Kalau yang ini hanya seperti ini. Nanti ada lagi yang menggunakan for each khusus yang berupa array. Jadi kalau ini universal, kalau berupa array itu ada lagi ya, ada lagi sintaknya yaitu dengan menggunakan add for each. Ya, ini kalau di versi ini ya, PHP yang versi biasa nggak ada di sini ya. Jadi di sini selain dia mengganti juga bisa mereplace ya, mereplace sintak and for each. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang nanti akan banyak kita coba di 2 pertemuan ke depan, hari ini dan minggu depan. Hari ini nanti kita akan mencoba yang simple, saya pandu dari referensi yang ada. Nanti kalian lanjutkan, terus kalian langsung sebelum selesai jam perkuliahan langsung disinkronize ke GitHub. Jadinya kalian saya bisa pastikan bahwa kalian memang minggu depan sudah punya bahan untuk kita oprek lagi, untuk kita modifikasi, karena contoh yang nanti akan kita gunakan masih sangat basic sekali ya, masih belum istilahnya belum bisa memberikan pemahaman yang cukup luas untuk bagaimana tentang query builder tersebut. Ya, tapi yang jelas ini materi-materi yang akan banyak saya bahas ke depan itu tentang Blade. Satunya adalah tentang package namanya query builder di dalam database ya. Query builder. Nah, ini. Jadi 2 ini yang nanti akan banyak kita bahas ya. Query builder ini merupakan package yang sudah diinstal ke dalam project Laravel kita supaya kita bisa membuat aplikasi database dengan lebih mudah. Nah, database itu apa tidak saya jelaskan, MySQL apa tidak saya jelaskan, field itu apa tidak saya jelaskan, SQL apa tidak saya jelaskan, semuanya sudah saya asumsikan sudah paham semua. Jadi saya langsung ke studi kasusnya, karena kalau saya nerangkan lagi itu, kuliah kita jadi tambah melebar nanti, padahal materi itu sudah diajarkan di mata kuliah sistem basis data. Jadi kalau hal tersebut itu tidak paham, silakan dibuka lagi bukunya sistem basis data, termasuk apa bedanya read, apa bedanya read dengan sintaknya select, apa bedanya update, apa bedanya delete, apa bedanya insert. Nah, itu semuanya harus kalian pahami terlebih dahulu. Termasuk juga kalau kita melakukan join. Nah, join. Nah, ada inner join, ada left join dan sebagainya. Nah, itu dari seperti itu, join itu konsepnya seperti apa harus kalian pahami terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak paham join, nanti ketika kita harus berubah ke sebuah sintak di query builder, kalian akan kebingungan. Dan saya hanya fokus di sisi sintak dari web programmingnya. Tetapi kenapa field ini harus bertipe integer, field ini harus bertipe varchar, itu tidak saya bahas. Saya asumsikan kalian sudah paham itu di mata kuliah sistem basis data. Dan alasan kenapa membuat sistem basis data itu nanti juga akan dipelajari juga ada hubungannya dengan mata kuliah RKPL. Nah, mereka semua mengurusi semacam persiapannya. Nah, ketika sudah mengeksekut softwarenya, itu masuk ke ranahnya si pemrograman web. Oke, itu sedikit mukadimah dari saya untuk materi hari ini dan juga rencana pertemuan hari ini. Jadi itu materi-materi yang akan kita coba bahas. Nah, seperti tadi sudah saya overview, sayangnya kalau belajar pakai pakai si dokumentasi itu tidak efektif karena dia sifatnya lebih ke kalau kita ingin mengembangkan, kalau kita lupa dengan sebuah sintak. Nah, untuk belajarnya lebih enak dengan menggunakan buku. Nah, sayangnya buku-buku yang versi offline ya, saya lihat di beberapa toko buku Gramedia misalnya, itu rata-rata obsolete ya. Karena perkembangannya seperti ini sangat cepat sekali, ya, sangat cepat sekali. Dan kemudian permasalahan lainnya ketika
belajar framework menunggu buku versi offline, itu dia solusinya langsung solusi besar. Dengan sebuah asumsi kita sudah paham versi framework sebelumnya. Nah itu jadi nggak enak. Nah di sini saya nemukan salah satu buku yang gratis online dan juga source code-nya sudah siap di copy paste ya. Jadi kita akan lebih minim error, apalagi dengan kita kuliah online seperti ini akan lebih mempersingkat waktu sehingga saya tidak kesulitan untuk mengajarkan dengan cara remote seperti ini, yaitu di malasngoding.com pada bagian Laravel dimulai dari tutorial nomor 9. Karena yang 1 sampai 8 beberapa sudah saya overview di pertemuan minggu lalu. Nanti untuk beberapa yang kurang-kurang itu bisa ditanyakan atau nanti tugas mandiri ketika kita ingin menghadapi sebuah studi kasus. Itu ya. Oke, jadi yang pertama adalah dibuka dulu materi tutorial nomor 9 untuk memudahkan kalian membuka supaya tidak usah membuka banyak halaman. Saya copy paste ke kolom chat, ya, kolom chat supaya langsung bisa membuka, ya di sini, ya. Jadi nanti seperti ini mekanisme perkuliahan hari ini. Yang untuk materi dua materi awal yaitu membuat database, terus input database dan database 2 ini 1 2 itu akan saya pandu. Nah, nomor 3 dan 4 silakan dilakukan sendiri. Ya, dilakukan sendiri. Dan nanti kalau sudah selesai 4 silakan disinkron si GitHub repositorinya. Sehingga saya bisa memastikan bahwa mahasiswa kelas A dan kelas C yang ikut pertemuan hari Kamis itu memang mengikuti perkuliahan ini dengan menyimak dan mempraktekkan, dan jika ada kendala bisa langsung di-share untuk dicari solusinya. Ya, jadi itu untuk rencana perkuliahan hari ini. Kita mulai dari langkah pertama, ya. Beberapa langkah nanti sifatnya bisa ini ya, bisa bolak-balik ya. Jadi yang pertama adalah mengedit terlebih dahulu ini ya, file env, ya, file env. Kita buka dulu Visual Studio Code kita. Visual Studio Code. Kemudian kita open folder. Nah, open folder. Kelas A. Ini silakan di-load ya. Silakan di-load. Oke, ini ya, ini materi minggu lalu. File env itu ada di folder root-nya. Ini filenya. Silakan dilihat di laptopnya, di Visual Studio Code-nya masing-masing, cari file namanya .env. Cukup menarik karena ada sebuah file tidak ada namanya tapi hanya ada extension ya, karena ini memang bawaannya Linux ya. Ini bawaannya Linux. Nah, Windows terpaksa harus mengenali file ini, makanya itu kenapa kita kemarin harus install Composer, harus install PHP dulu, karena memang supaya salah satunya bisa mengenali file-file dan karakteristik seperti ini. Kalau di Linux nggak ada masalah file seperti ini bisa, dan dari awal Linux sudah ada file seperti ini. Tapi ketika di Windows ini harus di-porting terlebih dahulu. Silakan dibuka file.env. Ya. Dan sekedar info, file.env adalah file yang di antara tanda petik ya, yang haram di-upload ke GitHub. Kenapa? Karena di sini semua password kelihatan. Hal ini di GitHub kalian, jangan panik. Ya, justru malah jangan sampai ada file ini. Ya, file ini rahasia, hanya kalian saja yang punya. Nah, lalu bagaimana dengan nanti teknik pengumpulan atau koreksi sebuah tugas selalu dari env saya. Makanya ketika nanti ada yang tidak sesuai dengan perintah, misal ya, di sini kita semua sepakat bahwa database-nya namanya adalah belajar_Laravel. Tiba-tiba ada yang bikin database namanya beda. Kasih nama, misalnya namanya Eko, database-nya namanya Eko, DB Eko misalnya. Nah, nanti ketika hanya di level
Oh sorry, kalau di database nggak ada masalah ya, kalian mau pakai apa saja nggak ada masalah, karena nanti pasti pakai punya saya. Ya nanti permasalahan kalau di level field dan nama tabel, itu harus betul-betul persis dengan soal. Karena yang akan saya koreksi adalah sesuai dengan struktur tabel di saya. Misal contohnya hari ini ya, ada sebuah field namanya pegawai underscore nama. Kalian salah ketik, tidak pegawai underscore nama, tapi pegawai nama, underscore-nya hilang. Maka nanti saya tidak bisa ngeran. Ya, di tempat kalian bisa. Di tempat kalian bisa, tapi ketika saya running di tempat saya nggak bisa. Karena kenapa? Di tempat saya, apa istilahnya, nama fieldnya adalah data pegawai underscore nama. Nah, kenapa kok tidak setiap anak mengumpulkan tabelnya? Terus terang tidak cukup space saya, dan saya jadi lebih repot. Karena setiap anak harus saya settingkan di sendiri-sendiri. Jadi settingan saya akan jauh lebih ribet. Makanya saya buat settingan simple. Semua database akan saya sesuaikan fieldnya sesuai dengan soal. Itu sedikit catatan untuk file env. Jadi file env itu tidak diupload ke GitHub. Ya, selalu kalau ini selalu dijapri ya biasanya si pemilik proyeknya kalau mau butuh ya, butuh settingan-settingan itu akan dijapri. Ya. Jadi tidak di-download untuk umum. Di laptop saya settingnya seperti ini defaultnya ya. 127.306. Kemarin ada beberapa anak yang portnya harus ganti 3307. Nah ini sesuaikan. Ini portnya berapa. Makanya dulu sempat saya minta nunjukkan semua. Ada masalah enggak dengan port 3306. Ya. Oke. Kemudian DB database-nya diganti. Bukan Laravel saja, tapi belajar. Intinya di sini bahwa dalam aplikasi ini mau menggunakan konfigurasi file yang mana, itu silakan disetting terlebih dahulu di awal. Ya, nah ini database-nya mana ini? Belum. Habis ini kita buat. Ya, habis ini kita buat. Nah, lalu bagaimana dengan username dan password? Nah, ini salah satu permasalahan yang selalu ini ya kalau di kuliah tatap muka itu selalu banyak perdebatan. Ya, si siswa yang punya laptop lupa passwordnya apa. Ya. Kebetulan kalau saya karena laptop ini hanya untuk belajar, ya, hanya untuk tahap apa saya coba-nyoba aja development, saya nggak pernah ngasih password. Ya, kecuali kalau deployment, nah itu harus dikasih password yang sangat kuat. Karena itu servernya live ya, siapa aja bisa nyerang. Tapi kalau di laptop ini nggak ada, makanya saya nggak pernah ngasih password. Nah, di materi SBD, kalau nggak salah ada materi ganti password. Nah, sayangnya yang dipraktekkan itu adalah passwordnya root, bukan passwordnya akun yang sudah dibuat. Makanya sering terjadi perdebatan, dan nanti kalau sampai ada yang error, yaitu ini kredensial not match, ya, dengan di passwordnya salah, itu berarti rootnya, loginnya adalah tidak empty seperti ini, tidak null seperti ini. Ini kalau di tempat saya empty seperti ini. Nah, bagian settingannya default akan muncul atau akan disetting seperti yang ada di layar. Jadi MySQL 1.3.06, DB database-nya diganti semua, belajar underscore Laravel, username-nya pakai root, password-nya 0, kosong. Nah, kalau sudah di save seperti ini. Ya. Oke ya. Nah, ini yang nggak ada di tutorial. Kenapa ada tutorial? Karena tutorial itu proyeknya bikin baru. Sementara minggu lalu atau tadi pagi atau kemarin kalian sudah nge-run project ini, akan terjadi masalah ketika konfigurasinya itu berubah. Oleh karena itu setelah ganti .env seperti ini, jangan lupa untuk di-purge, untuk di-clear. Ya, caranya bagaimana? Kita panggil new terminal, perintahnya nanti saya ketikkan di kolom chat supaya kalian tidak apa istilahnya tidak ada kesalahan, yaitu PHP artisan config sebentar saya lupa clear config atau config clear ya. Oh benar, config clear. Ya. Jadi perintah ini akan jarang kita panggil karena kita tidak akan sering, bahkan bisa katakan sampai nanti UAS settingan kita ya ini. Jadi bisa katakan perintah ini pasti hanya akan dipanggil hari ini aja. Ya berikutnya sudah nggak usah, ya, sudah nggak usah, karena kita hanya mau connect ke satu database di materi perkuliahan pemrograman web ini. Silahkan itu di running PHP artisan config.2 clear. Ya. Beberapa siswa akan mengalami error jika, jadi yang akan error
root not found, itu ada kesalahan di file web.php-nya. Di atas di sini ada use illuminate root. Nah, itu silakan di komen di slash 2 kali ya, karena itu yang bikin rootnya jadi tidak bisa dikenali oleh CLI ya. Itu di komen, terus dipanggil lagi perintah PHP artisan config clear ini. Silakan dilakukan. Kalau berhasil, tulisannya adalah configuration case clear. Nah, tapi jika error, biasanya errornya ada di web.php-nya di sini. Saya perhatikan dari kelas B sama kelas D, rata-rata kalau ada yang secara otomatis terinclude kelasnya root di sini itu akan error. Nah, kelas A itu paling enak ya. Kelas A itu dapat apa istilahnya dapat pengalaman dari kelas B sama D yang sudah duluan. Biasanya memang kalau kelas A ini agak lebih smooth. Saya errornya lebih bisa paham, lebih bisa memperkirakan semua. Nah, jadi perhatikan di kolom web.php. Oke, silakan di share screen bagi yang ada kendala, nanti kita cari solusinya bersama-sama. Tapi kalau tidak ada kendala, bisa kita lakukan ke langkah berikutnya. Oke, silakan Iqbar. Izin tanya Pak, saya di .env-nya itu DB port-nya 3306 Pak, tapi di SEM-nya itu saya atur jadi 3308 Pak, karena Ya, berarti ikut 3308. Ya, berarti ikut SEM-nya ini. Jadi sekali lagi ini ikut SEM-nya. SEM-nya di sini berapa angkanya? Nah, ini juga ikut di sini. Berarti nanti si Iqbar ini juga harus ganti PHP admin-nya. Nanti saya tunjukkan. Karena kemarin yang kelas D juga ada yang beberapa tidak di 3306. Ya. Jadi ikut SEM-nya ya. SEM-nya mau bilang A berapa, yaitu akan diikuti di sini. Karena ini yang mau dikonek ke sini. Ya. Sudah bisa? Ini buktinya masih belum kelihatan ya, buktinya nanti. Jadi perintah PHP artisan config clear kalau bisa ditaruh di satu terminal sendiri. Nanti yang PHP artisan serve-nya di terminal yang lain ya. Jangan satu terminal, karena ini penting untuk nge-clearkan beberapa case ya. Mulai dari config, view, dan beberapa lainnya. Ya. Cukup jelas? Yang lainnya ada kendala? Gak ada ya, lanjut ya. Nah, karena di sini sudah kita setting ke database dengan backup file. Nah, sekarang database-nya akan kita buka lewat PHP My Admin. Ya, PHP My Admin akan saya buka dari sini, localhost PHP My Admin. Ya. Nah, kalau mode malas ngetik, ya sudah, ketik aja localhost. Nah, localhost dia akan lari ke dashboard. Nah, ini ada di sini, ya. Ada di sebelah kanan ini linknya PHP My Admin. Bagi yang portnya tidak 3306 akan mengalami kendala, ya akan error, Nah, bagaimana caranya mengedit khusus ya ini ya, ingat ini langkah ini adalah khusus yang portnya tidak 3306. Yang portnya 3306, langkah ini bisa di skip, ya, alias ditunggu dulu. Ya. Saya mau mandu temannya yang harus mengganti portnya tidak 3306. Bagi yang portnya tidak 3306, kalian harus mengarahkan ke folder instalasi SEM-nya, di root-nya, di situ ada folder PHP My Admin. Ya. Ada folder itu, dan di situ ada sebuah file namanya config.inc.php. Ini filenya. Urutkan abjad aja, nanti akan ada di kelompok huruf C. Nah, ini. Jadi config.inc.php. Silakan diedit dengan editor apapun, pakai Notepad pun juga boleh. Tapi karena di tempat saya ada Edit Plus, kebetulan Edit Plus sudah ada built-in ininya, built-in untuk apa itu sintak highlight-nya, maka saya pakai ini. Ya.
Nah, dicari baris 28 atau baris 27, baris 27, tambahkan perintah seperti yang ada di kolom chat, ya, di chat itu dimasukkan perintah itu seperti saya mau di layar ini ya. Tapi bedanya adalah kebetulan punya saya komen. Karena di tempat saya portnya adalah port 3306, jadi itu tidak usah dilakukan. Karena itu port defaultnya. Tapi bagi yang portnya tidak 3306, 307, 308 atau berapapun, silakan itu diganti dengan meletakkan source code di baris 29 di bawahnya, ya, di bawahnya si host. Seperti itu. Silakan bagi yang portnya 3306 mengedit ini dan di save, ya, disimpan. Disimpan source code-nya, disesuaikan, dan PHP MyAdmin-nya silahkan dicek kembali, ya, di refresh. Bagi yang sudah tepat, nah, sementara ditunggu dulu. Oke ya, dari sini kita buat database-nya dulu. Jadi MySQL mungkin kalau di SPD sudah jelaskan ini adalah yang paling ringan. MySQL sendiri sebenarnya secara branding, MySQL-nya sudah dibeli sama Oracle ya, dia jadi produk berbayar. Cuman berbayar itu berbayar dari sisi support ya, dari sisi support. Sementara komunitasnya pembuatnya MySQL itu akhirnya membranding dirinya, membuat versi open source tetap ada dengan nama MariaDB. Jadi antara MariaDB sama MySQL itu adalah sama. Nah, dua-duanya identifier di driver juga sama-sama MySQL. Yang membedakan adalah sisi support. Ya, kalau MariaDB dia disupport oleh komunitas, jadi kita nanya komunitas yang tanggung jawab. Tapi kalau MySQL dijawab oleh timnya langsung Oracle. Ya. Oke, ini cara ngeceknya server type MariaDB ya. Tapi kita tetap connect-nya dengan nama MySQL. Driver kita pun di Laravel tetap namanya juga MySQL. Oke, kita buat database yang sesuai dengan petunjuk di tutorial. Di sini tombolnya, database name-nya adalah belajar_Laravel. Kapan memberi nama database itu apa? Silakan dibuka lagi pelajarannya di SPD. Saya di sini tinggal langsung pakai saja. Ya. Dan karena di sini tidak sampai ke level tuning ya, kita hanya cuma pakai nyimpen database, nyimpen data persisten, aplikasi mati, data masih ada, aplikasi nyala, data masih bisa dilihat lagi. Nah itu maka saya menggunakan default-nya saja. Jadi saya tetap menggunakan yang untuk collection yang Latin 1 Swedish. Nah ini default-nya si MySQL. Dari sini langsung kita klik tombol create. Kalau yang ini boleh saya tekan tanda kutip ya, tanda kutip bebas. Kalian nama database itu mau apa saja, nanti tetap saya reset di tempat saya namanya belajar Laravel. Ya. Berarti kalian mau apa saja, tapi di tempat saya nanti tetap itu. Ya. Oke, klik tombol create. Nah, cuman di tempat saya error, ya karena kemarin pas kelas B sama D saya sudah bikin, jadi sudah ada di sini, sehingga kalau tempat kalian akan muncul listnya di bawah ini belajar Laravel. Nah, jadi semua sudah dibuat akan muncul di bawah di sini. Nah itu silakan dibuka database yang baru saja dibuat. Nah ini kebetulan versi lengkap nanti di akhir perkuliahan. Ya. Untuk yang versi hari ini masih di satu tabel saja, yaitu tabel pegawai. Itu ya. Oke, di sini kita buat tabel barunya. Petunjuk di sini cukup jelas ya, ini sudah ya bikin settingannya ini, kemudian ini sudah belajar Laravel. Nah sekarang adalah bikin tabelnya. Nah ini yang selalu saya ingatkan, selalu saya highlight, selalu saya strict memastikan kalian jangan sampai salah nama tabel. Karena dalam setiap koreksi tugas, koreksi nanti UAS itu selalu menggunakan database saya. Nah, karena kita di sini tidak sampai deployment ya. Kalau sampai deployment itu sebenarnya lebih sederhana. Kalian punya server di mana, yaitu langsung saya browse. Tapi karena di sini kalian harus mengumpulkan dulu ke GitHub, di GitHub baru saya synchronize. Nah, maka di situ butuh database yang harus saya sinkronkan. Nah,
Kalian nggak mungkin tiba-tiba terus, oh ya Pak, saya remote-nya laptop Bapak. Nah, nggak mungkin. Jadi makanya saya akan menggunakan tabel yang ada di tempat saya dan akan saya selalu sesuaikan namanya dengan soal. Seperti ini contohnya, ya tabel dengan nama pegawai dan ada 5 buah field, ID, nama, jabatan, umur, dan alamat. Tipe datanya di sebelah kanan, pegawai ID pakai integer dan nanti akan di set auto increment. Otomatis dengan cara seperti ini dia akan jadi primary key karena auto increment akan unik datanya. Nah, primary key itu apa? Silakan dibuka lagi di sistem basis data. Saya anggap kalian sudah paham semua, sehingga saya langsung memakainya di pembuatan aplikasi. Ya, ini varchar panjang 50 sampai pegawai alamat teks. Nah, kebetulan kalau kita mau pakai filosofi pembagian tugas, filosofi tanggung jawab, seorang programmer pasrah ya. Seorang programmer itu apa istilahnya tahu beres. Kenapa alamat kok pakai teks? Kenapa varchar kok panjangnya 20? Karena itu yang menghandle adalah sistem analis dan juga database administrator. Sistem analis akan menspesifikasikan fitnya apa, sistem database administrator akan mengimplementasikan bentuk tabelnya apa. Jadi kalau secara pembagian tugas, programmer itu tahu beres diberitahu oleh DBA-nya, ini suatu tabelnya. Nah, dia tinggal ngoding. Cuman karena di sini kalau nunggu seperti itu nggak selesai-selesai ya, karena DBA-nya kuliah di sistem basis data, programmernya kuliah di pemrograman web. Nah, ketemu. Nah, kebetulan karena kalian sudah ikut sistem basis data, maka otomatis sudah bisa jadi DBA. Nah, di sini akan kita coba membuat struktur tabelnya ini. Ya. Tabelnya adalah pegawai di bawah ini ya. Kalian yang atas kosong itu ya, karena belum punya tabelnya. Pegawai, karena saya harus mandu kalian, pegawainya di sini saya tambah angka tertentu, kalian nggak usah, ya, karena biar ngerti caranya bikinnya. Dan number of column-nya adalah 5. Jadi number of column-nya 5 yang menunjukkan bahwa di sini itu ada 5 kolom yang harus kita buat. Kalau misalnya kurang bisa ditambah, kalau lebih bisa dihapus. Jadi sebenarnya fleksibel ini cuma mempermudah aja supaya lebih cepat. Ya, jadi pegawai number of columns-nya 5. Saya klik go, masukkan nama field, harus hati-hati. Saran saya kalau saya ngasih soal bentuk file PDF, copy paste saja dari situ ya. Karena saya pun juga melakukan langkah yang sama dalam membuat tabelnya. Jadi jangan diketik. Pengetikan itu akan beresiko ketidaksesuaian nama. Nah. Oke, masukkan semua. Kenapa fieldnya namanya ini di pemrograman web tidak dibahas? Ya. Karena pembahasannya ini ada di sistem basis data dan desain basis data RKPL, nanti diulangi lagi di mata kuliah RBPL. Seperti itu. Oke, silakan Taufik. Belum bisa, punya saya PHP MAAD-nya belum bisa Pak. Coba saya Portnya share screen-nya, berapa? Pak. Portnya berapa? 3306 Pak. 3306. Oke, silakan. Sudah saya upload di situ share screen-nya. Ini Pak. 3306. Lokal host-nya dari ini apa itu? Itunya dari mana itu? Apa itu? Coba lokal host saja dulu, lokal host. Lokal host saja, lokal host tok. Oh, malah keliru. Nah, sudah ya, klik yang sebelah kanan, PHP admin. Jadi ini di blok di sini, lokal apa istilahnya? Itu kayaknya ada settingnya. Coba kamu buka lagi file.inc-nya itu. Atau gini aja, karena kita terburu waktu daripada ngotak-ngatik tools, kamu bisa pakai tools yang lain sebenarnya. Karena ini yang diblok adalah si ininya, si apa itu PHP adminnya. Kamu bisa menggunakan tools yang dipakai di SBD itu MySQL Workbench. Iya Pak, ada enggak? Ada ya, Pak. Pakai itu aja coba. Oh, oke. Coba karena debatnya itu khawatirnya malah lebih lama. Oh, kok dipakai di sini? Dulu pakai ini Pak. Oh, pakai itu. Iya.
Ya gimana kalau pakai si, tapi itu nanti harus ada di situ. Atau itu ada HDSQL itu, Iya, pakai juga itu pakai ini, aja. Pak. Ya pakai itu aja. Ini, Pak. Ya, ya sudah di situ. Saya sudah ya ini ya. Ini pakai ini aja. Oh iya, Pakai Pak. ini aja. Kamu create database-nya namanya tadi Belajar. ya. Connect ini apa ini? Session ini. Kiri ini session nih. Sessionnya bebas. Kali kasih aja web gitu, pop web gitu. Nah ya, terusnya ini kamu connect, terus kamu coba ini, ya. Coba kamu open aja dulu di situ. Nah, terus kamu di sini ini cari caranya new database. Coba klik kanan yang paling gampang. Create new itu munculnya apa di situ? Nah, itu Database. database ya. Jadi sebenarnya pakai tools apa saja bisa belajar underscore Laravel. Ya, oke. Udah kamu connect. Nah, itu klik new lagi, new table. Nah, table. Nah, itu sudah ikuti petunjuk yang ada Oke, di Pak. Mas Ngoding ya. Oke, Jadi Pak. sebenarnya pakai Makasih. tools apa saja boleh ya, bebas. Stop Ya, share, Pak. ya oke. Nanti topik silakan ngejar ya. Intinya ada semua kok di situ. Dan juga source code-nya. Nah, karena saya sambil menjelaskan arti source code-nya ya, makanya pasti bisa terkejar. Kalau kalian kan nanti source code-nya akan diulangi lagi di bagian-bagian yang tidak kalian mengerti. Ya. Oke, saya kembali lanjutkan sebentar. Saya close dulu beberapa window. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini sudah dapat. Integer nggak perlu ngeset length. Di sini saya ganti varchar. Di sini jabatan varchar. Alamat pakai teks. Nama panjang 50. Jabatan panjang 20 ya. Terus pegawai ID di setting auto increment, di mana tombolnya auto increment itu yang cari yang ada tulisannya underscore i ya ini ya. Underscore ini diklik dan di sini akan muncul seperti ini ya, seperti ini. Ya, jadi primary key, pegawai ID, size-nya kalau ada integer ikut defaultnya integer. Jadi integer itu size-nya ngikuti tipenya integer, tiny integer, big integer atau yang lainnya ya. Kita klik OK, ada indeksnya berupa primary. Nah, untuk yang ini nggak saya bahas ya, nggak sebanyak saya bahas karena ini ranahnya sistem basis data. Dia yang menentukan seperti apa tipe database-nya. Nah, nanti tipe field-nya, nah si programmer tinggal menyesuaikan aja. Ya. Jadi lebih enaknya jadi mahasiswa S itu tahu dari awal sampai akhir ya. Jadi kapan sebuah desain database itu dan kutip salah ataupun harus disesuaikan itu ketika kita akan kesulitan di level programming. Ya, dan itu dikompromikan dengan proses bisnisnya. Nah, itu enaknya kita ilmunya dapat lengkap seperti itu. Oke, silakan disesuaikan nama-nama field ini ya, tipe datanya. Nanti kalau ternyata ada yang salah juga bisa diedit, sebenarnya nggak ada masalah ya. Klik tombol save. Ya. Nah, kita akan dapat struktur tabel seperti yang ada di layar ya. Pegawai ID ada gambar kuncinya karena dia primary key, pegawai nama, jabatan, umur, alamat. Ya. Oke, lanjut apa yang harus dilakukan berikutnya di sini sudah, tapi sudah dia ngisi record. Oke, kayaknya diikuti aja ya. Tujuannya bagus supaya pas nanti kita apa istilahnya melakukan browse kita masih ada datanya. Oke, ini saya lanjutkan dengan mana tadi ya, kanan ini klik tombol insert ya, ini bebas sebenarnya, nggak usah ikut yang ada di buku juga nggak masalah ya. Jadi pokoknya ada isinya, Oke, terus karena saya masukkan 2, yang ignore-nya tombol di bawahnya saya hilangi biar langsung masuk 2, karena kalau tadi ada centangnya itu masuknya cuma 1 record. Pegawai ID nggak saya isi nama, soalnya di auto increment ya.
Oke, biar nanti pas di load akan muncul 2 record ya. Oke, saya klik go ya, go yang paling bawah kebetulan akan menyimpan, oh sorry ya, pas sendiri harusnya. Ya, oh sudah ada betul-betul 2 record ya. Nanti ketika di browse akan muncul 2 record di sini ya. Jadi tujuannya biar nanti pas kita halaman view-nya itu sudah siap, itu ketika kita coba itu munculnya akan ada rekodnya, bukan kosongan ya. Tujuannya di situ. Oke, masukkan rekod sudah. Nah, sedikit, oh sebentar, Rahma, ada masalah di laptopnya atau ada yang ditanyakan? Iya Pak, ini di saya ada warning. Untuk yang apa? Create tabelnya atau insert recordnya? Insert, one row inserted-nya Pak. Oh, enggak apa-apa. Itu hanya message saja. Klik tombol browse saja di sini. Browse. Oh iya Nah, Pak. masuk kan? Iya. Nah, ini ya. Oke, nggak masalah berarti ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sekarang lanjut ya. Nah, tahapan ini saya kasih notation di sini. Ini boleh dibolak-balik. Boleh kok, boleh dibolak-balik urutan pembuatannya. Ya, jadi urutan pembuatannya tidak ada masalah. Mau bikin mana dulu. Nah, tapi di bawahnya saya tambahin. Tetapi ya harus lengkap. Nah, lengkapnya saya pakai huruf caps lock supaya selalu ingat. Ya, jadi fokusnya bukan di urutan tapi di lengkapnya. Tapi harus lengkap file yang dibutuhkan. Itu ya. Jadi jangan intinya gini, misalnya nanti temennya ada yang loh, kamu kok bikin controller dulu, kok nggak bikin roots dulu. Nah, temennya lainnya bikin view dulu, nggak bikin controller dulu, nggak usah diperdebatkan. Karena secara pembuatannya boleh dibolak-balik ya, mau bikin roots dulu, mau bikin view dulu, mau bikin controller dulu, terserah. Tetapi harus lengkap. Ya, karena untuk bisa 1 kali run, 1 kali publish, controller butuh view 3 itu ya. Oke, ini sedikit highlight aja. Nah, saya ikut yang ada di tutorial, dia bikin roots dulu, oke lah. Jadi bikin sesuatu tapi ininya belum ada. Nah, sedikit menarik di publish-nya dia kok pakai slash, Pak. Opsional ya slash itu ya. Slash itu opsional. Ya, berarti kalau slash di sini berarti dia manggilnya harus dari root-nya. Dia nggak boleh dipanggil dari subfolder, dia harus dari root webnya /pegawai. Nanti pun kita juga akan ngetes dengan setelah masuk ke welcome kita pilih / kita ketik pegawai. Oke, kita copy, klik ya, Ctrl C untuk ngopi karena klik copy-nya atas itu hanya untuk ngeblok aja. Kemudian dari sini kita letakkan itu di web ya. Taruh di bawah ya. Di bawah, nanti beberapa yang ada di sini akan ada di situ semua. Ya. Oke, saya save. Jadi dibiasakan tangan sebelah kiri itu selalu menekan tombol Ctrl S ketika kita sudah melakukan perubahan yang istilahnya dibutuhkan di beberapa file. Karena kalau enggak, pertama kadang-kadang auto suggest-nya nggak bisa muncul, kemudian auto go to control-nya kadang-kadang juga nggak bisa muncul. Jadi makanya begitu sudah ini kita save, nah si Visual Studio Code akan semacam men-scanning lagi ya mana-mana yang bisa di-linkkan. Itu ya. Sebentar. Sedikit ini aja. Interupsi sebentar. Oke, lanjut ya. Jadi di sini bikin roots-nya dulu, saya save. Terus kemudian kita bikin controller. Nah, masalahnya controllernya belum ada di sini. Kemarin kita cuma view controller. Pak, jadikan satu aja. Secara source code boleh-boleh aja, tetapi secara nanti
pengembangan berikutnya. Karena kalian kalau sudah di sebuah perusahaan bikin sebuah proyek seperti ini itu bisa lebih dari 1 orang. Kalau semuanya dijejalkan, diumpel-umpel di satu file, memang bisa running selama di importnya juga ada. Tetapi secara logik kita di kelasnya itu jadi kacau. Jadi makanya sebaiknya tetap ikuti hasil akhir desain UML yang sudah dibuat sama sistem analis. Sistem analis menyuruh kita meletakkan file-filenya itu di mana, itu kita ikuti, kita turuti, termasuk nama field-nya. Karena kalian kalau merhatikan ketika bikin kelas diagram, karena saya yakin kalian sekarang juga lagi ngambil RKPL ya, bikin kelas diagram itu ini masuk. Result greeting, kemarin show form itu masuk. Termasuk hari ini yang akan kita buat, ya hari ini akan kita buat. Variable methods namanya ini ya index, metode namanya nanti ada store dan sebagainya. Nah itu masuk semua ke dalam kelas diagram kalian. Itu yang akan diikuti oleh programmer. Nah karena hari ini desain UML-nya belum siap dan juga karena supaya kita fokus ke sintak dari si pemrograman, maka saya buat asumsi. Ya asumsinya nama kelas diagramnya metodenya adalah ini index, nanti ada istilahnya show, nanti ada store dan sebagainya. Tapi yang jelas nama-nama metode ini ikut desain kelas diagram yang sudah dibuat di mata kuliah RKPL. Ya, termasuk ini pegawai controller. Nah, si tutorial ini menyarankan dipisah. Oke, nggak masalah. Kita taruh sendiri, jadi satu file sendiri. Kita Ctrl C. Nah, kita letakkan di terminal kita. Jangan salah tempat ya. Kita letakkan di terminal. Mau di bawahnya artisan configure boleh. Mau bikin terminal baru juga boleh. Nah, ini saya klik kanan. Oh, sorry. Tadi belum ke copy kayaknya ya. Copy. Saya jadikan satu aja. Ya, PHP make controller pegawai controller. Controller create successfully. Oke ya, sama seperti kemarin kita namanya view controller, sekarang pegawai controller. Nah, saya kontrol klik untuk buka filenya. Ini filenya ya. Ini filenya, jadi kalau pakai ini ada tambahan template seperti ini, sama seperti yang kemarin. Tetapi sudah disiapkan sama tutorialnya ini berikut pembuatan function index. Ya, sudah disiapkan di sini, termasuk ini ya. Kita harus menginclude package-nya Query Builder. Nah, package-nya Query Builder itu ada di package Illuminate Support Package DB. Nah, jadi use itu kalau di Java itu merupakan import. Kalau di si PHP pakai use. Ya. Di copy jangan yang ini, langsung yang bawahnya aja. Yang ini ya, yang bawahnya. Oke, yang bawahnya diblok semua. Ctrl C, ya. Copy. Lalu letakkan di semuanya. Jadi dibersihkan dulu si pegawai controller seperti ini ya, bersih dulu. Ini untuk yang pertama, soalnya daripada ngopi beberapa kali sendiri ya, nanti malah salah. Saya harus ngoreksi screen by screen. Nah, ini langsung aja kita copy semuanya. Nah, ini ya, jadi buatkan function namanya index. Oh ya, kok tiba-tiba ada public-nya, Pak? Kemarin kan tidak ada kata-kata public. Nah, public itu sifatnya perintah yang opsional. Boleh diberi, boleh tidak. Tetapi default-nya sebuah function itu adalah public. Kalau function itu memang tidak boleh diakses dari kelas lain, ya, dari file lain, maka silakan di-set baru diketikkan private. Nah, itu. Tapi public itu antara diketik sama tidak diketik, hasilnya sama. Ya. Oke, dari sini ada sintak yang baru di sini yang cukup menarik, ya, cukup menarik. Yaitu ada sebuah perintah manggil query builder. Query builder itu manggilnya berarti harus pakai ini db. Ini bisa karena kita sudah menginclude-nya di atas ini. Karena kalau seandainya ini kalian tidak ada, maka ketika dipanggil db juga nanti akan error. Ya, jadi itu harus diimport di situ. Ya, ini db. Nah, db di sini merupakan sebuah kelas. Kita bisa manggil banyak properti di situ. Ada banyak cara juga. Cuman di sini saya akan memperkenalkan cara yang simpel saja.
Ya, cara yang sederhana yaitu dengan langsung manggil satu tabel. Ini, ya, tabel, nama tabelnya apa? Nah, baru kita panggil metodenya. Apa yang mau saya ambil di sini? Ada banyak, ada yang kita ngambil seluruh isinya tanpa terkecuali, jadi semacam select bintang from pegawai. Nah, itu di sini di Laravel sendiri memfasilitasi raw database ya, memfasilitasi raw SQL ya, raw SQL execution, tetapi itu tidak saya lakukan di perkuliahan ini karena kemungkinan untuk error sangat besar ya, karena sendiri saja di sistem basis data pasti mungkin kurang ini, kurang koma, kurang petik satu, akan ribet. Nah, di sini saya tidak menggunakan pendekatan SQL. Saya menggunakan pendekatan dengan query builder, sehingga untuk seperti ini saya langsung panggil aja function-functionnya. Function yang pertama akan kita kenalan itu namanya get. Ya. Jadi get itu select bintang, terus hasilnya diambil semua. Nah, cuman harus di highlight di sini. Saya beri tanda ini ya, tanda komen di sebelah kanannya. Karena nanti ketika kita hasilnya bukan get, itu cara manggilnya beda. Diberi komen hasil get, ini ya, hasil get adalah array of object. Nah, ini. Karena di dalam Laravel, di dalam query builder itu hasil suatu query itu bisa macam-macam ya. Bisa berupa sebuah array, itu ada. Bisa sebuah array object juga bisa, macam-macam. Nanti akan coba saya perkenalkan setiap cara-cara itu supaya kalian ketika nanti dapat example, ketika ingin mengembangkan sesuatu kasus itu tidak kesulitan. Ya, tapi yang jelas get itu kembalinya adalah array of object. Jadi array ya sama seperti kemarin ya seperti ini ya. Tapi dalamnya isinya itu adalah objek. Jadi bukan sebuah langsung value, bukan integer, bukan string, bukan, tapi sebuah objek. Nah, resikonya apa kalau objek harus dipanggil apa namanya. Nah, nama itu diambil dari mana? Diambil dari nama field, ya, nama fieldnya. Itu konsep di dalam membaca sebuah database. Ya. Dan langkah baris 15 ini sudah memangkas puluhan baris ketika kita harus connect lewat cara tidak menggunakan framework. Ya, jadi sangat ringkas ketika kita pakai framework. Ini. Oke, ini nanti sudah kembali hasilnya ditampung di sebuah variabel namanya pegawai. Di setiap semua contoh nama variabel itu jangan disimpulkan sebagai sebuah rumus ya. Ya, rumusnya itu yang ini. Nah, tabel namanya pegawai itu rumus. Ya, tapi kalau ini sebenarnya bebas, kan bisa kasih nama apa saja. Selama ini sama ini itu konsisten. Ya, cuman kalau nggak mau ribet ya sudah samakan aja dengan nama tabelnya. Tapi nanti akan kebingungan jika satu tabel itu di query beberapa kali, di sekali bikin view. Nah, itu pasti akan kebingungan. Makanya di situ saya berikan info di awal bahwa nama variabel penampung itu sebenarnya bebas. Oke, baris 18 sama seperti minggu lalu, kalau hanya seperti ini, kalau hanya yang kiri aja, tapi tiba-tiba hari ini ada tambahnya koma di sini. Koma terus ada array-nya di sini. Nah, ini ya. Ini merupakan sebuah teknik gitu ya. Jadi saya kasih komen teknik komunikasi ya, atau istilahnya apa ya? Passing value ya, pemberian value antara controller dan view. Nah, caranya seperti ini. Nah, nanti ini saya akan selalu kembangkan terutama minggu depan. Kalau hari ini kita karena masih baru belajar query builder, versi basicnya dulu aja yang satu kali, nanti di versi minggu depan lebih kita buat advance. Jadi ada 2 atau 3 passing value yang kita berikan supaya kalian lebih paham. Karena gini ceritanya, ketika kalian menganggap ini hanya boleh 1, maka ketika kita butuh lookup itu akan kesulitan. Karena lookup itu diproses ketika kita membuat sebuah view. Ya. Ini konsep yang harus dipahami tentang passing antara controller dan view. Nanti ini kita modif yang ini, ya, nanti tidak indeks. Jadi example yang ada di malas ngoding tidak serta-merta kita copy 100% ya, ada beberapa yang kita modif. Karena di malas ngoding hanya 1 tabel. Sedangkan di mata kuliah ini nanti kita mungkin akan 4 atau 5 atau 6 tabel. Ya. Makanya harus kita manage, terutama untuk pembuatan view-nya.
Ya, jadi sebelum kita membuat view seperti yang ada di tutorial, sedikit saya overview. Ya. Minggu lalu, karena kita memang hanya ingin mencoba-coba apa istilahnya soal Blade dan bagaimana kompatibilitasnya dia dengan HTML, saya hanya meletakkan semuanya di root folder. Akan tetapi di sini kita bisa bikin folder baru. Nah, apa gunanya folder baru itu? Folder baru itu gunanya adalah pada saat kita ingin memanage view-view yang ada. Misal kita punya tabel 5, semuanya namanya index, nah pasti akan crash, ya karena hanya boleh satu file aja dengan nama yang sama. Oleh karena itu di sini kita manage, ya kita manage dalam folder. Jadi di tombol view ini diklik kanan, kan klik new folder. Kita buat terlebih dahulu yaitu folder dengan nama pegawai. Ini, ya. Jadi ini yang membedakan dengan yang di tutorial, kita di sini di manage tabel pegawai. Minggu depan kita bikin tabel dengan nama jabatan. Nah, ada lagi view-nya jabatan dan seterusnya. Ya. Oke, dari sini baru dari pegawai ini, jangan dari sini ya. Dari pegawai ini klik kanan baru pilih new file. Ya, new file kita kasih nama index.blade.php. Ya, jadi ini filenya sudah ada source code-nya di situs ini. Kita copy. Nah ini ya, copy. Oke, kita letakkan di sini. Nah ini ya, terus klik tombol save. Ya. Klik tombol save. Oke. Ya tadi pegawai kontrol belum di save. Kenapa? Karena ada yang harus dirubah. Sekali lagi, tombol file pegawai controller harus ada dirubah. Return view index ini harus diganti. Kenapa? Karena kita di sini masuk ke folder, bukan di root-nya. Kalau di root-nya benar, index seperti ini. Tapi kalau masuk ke folder, foldernya diketik dulu, foldernya dipanggil dulu, dimasukkan dulu. Pemisahnya apa? Yaitu tanda titik. Jadi titik itu artinya bahwa dia akan masuk ke subfolder pegawai, nyari file namanya index.blade.php. Sudah muncul underscore-nya, yang artinya sudah dikenali sama Visual Studio Code, dan filenya eksis. Ya, karena kalau nggak ada underscore-nya, filenya belum eksis, alias salah. Jadi silakan diketik ini, karena begitu tadi saya nyimpan di sini, ini tombol indeksnya nggak ada underscore-nya, yang artinya nggak bisa dikontrol klik. Tapi karena tadi sudah benar posisinya, sekarang saya bisa kontrol klik. Nah, filenya di sini. Ya, oke ini saya save. Sebelum saya running, ini tadinya saya sebutkan. Oke, saya perbesar dulu fontnya. Biar mudah menjelaskannya, walaupun di situsnya sudah dijelaskan. Jadi di sini ada sebuah sintak baru, ya sintak baru, yaitu sintak for each. Oke, sebentar, ini tadi kok warnanya merah. Nah ini ya for each. Ini ya, pasangannya ini n for each. Ini satu blok, ya satu blok. For each ini khusus menampilkan array, jadi jangan salah ya. For each itu adalah untuk khusus menampilkan array. Kalian kalau pakai looping biasa, pakai for biasa, add for ya. Add for. Oke, khusus menampilkan array. Nah, permasalahannya ketika menampilkan array bagaimana caranya? Nah, ini itu bisa kita lihat bahwa ini ada value yang dibawa dari si controller tadi. Ini oleh controller tadi, ya. Oke, saya coba split aja view-nya biar mudah. Yang kanan ini saya ambilkan dari pegawai controller aja. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pegawai ini, nah ini pegawai yang ini, Ctrl Z. Pegawai yang ini itu masuk ke sini.
Nah, masuk ke sini ya. Jadi dia masuk ke situ sehingga di situ dia bisa mempasingkan value-nya dan di sini di looping. Jadi memang khusus untuk array itu sudah disediakan sintak khusus. Cukup mudah kita. Jadi kita sudah nggak usah mikirkan lagi ini elemen keberapa itu tidak usah. Sudah dipikirkan sama si bleed-nya. Kita tinggal panggil aja for each. Nah, for each ini terus tambahan keyword as. Nah, berikutnya terserah bebas mau dipanggil dengan variabel apa untuk looping per barisnya. Dari looping per barisnya kita mau menampung di apa istilahnya di karakter apa bebas. Ini yang biasanya paling gampang kalau tabelnya pegawai, dolar pegawai itu ya. Itu per barisnya dikasih $P. Tabel jabatan atau variabel jabatan, dolar jabatan, S-nya $J. Kemudian lagi variabel barang, dolar barang, S-nya adalah $B. Itu sedikit best practice saja supaya kalian tidak kebingungan mencari nama variabel. Ya. Itu teknik untuk melakukan pembacaan sebuah array. Nah, karena di sini array-nya adalah array of object, ya, maka cara manggilnya yaitu dengan tanda minus kurung buka, lalu nama field-nya. Nama field-nya. Nama field ini sudah di-generate sama si query builder. Nama field-nya sudah di-generate sama si query builder, sehingga kita tinggal pakai saja. Oke, berarti kalau per barisnya namanya pegawai nama, berarti minus kurung lebih besar nama field-nya apa. Demikian seterusnya. Dan tadi sudah saya overview dengan menggunakan bleed, maka kita jadi ringkas sekarang. Nggak perlu capek-capek ngetik tanda tanya PHP. Cukup diganti dengan kurung kurawal 2 kali dan ditutup juga dengan kurung kurawal 2 kali. Dah, maka field-nya akan muncul. Ini juga diulangi di bagian bawah ini. Cuma nanti ini kalian saya minta untuk memindahkan sendiri source code-nya dari malas coding. Ya. Oke, sekarang kita running karena sudah saya jelaskan semua source code-nya. Kita running dengan PHP. Oh, sebentar, saya cek dulu, saya intip dulu. Di tempat saya kenapa ada problem sebanyak 7. Oh, hanya ininya, hanya warning aja, sebentar. Hanya warning aja, saya biarkan dulu. Nanti kalau betul-betul error baru saya perbaiki, saya cek. Ini ngetesnya tidak dari welcome screen-nya, tapi dari sininya, /pegawai. Nah ini, ya, /pegawai. Oke, ada kesalahan kalau itu Pak. Jadi error seperti ini akan muncul jika kalian ada yang salah, ya, ada yang salah. Di tempat saya errornya adalah syntax error or access violation. Incorrect table name bintang. Nah, itu kenapa? Karena saya tadi menerangkan kalian sebuah sintak DB, tetapi sintaknya nggak saya lengkapi. Jadi harus saya komen dulu. Ini, yang ini. Ya, nah, ini memang nggak boleh. Harus nama tabelnya harus jelas. Jadi intinya ketika ada error itu jangan dibaca ininya ya. Jadi jangan dibaca bawahnya, ini nggak usah dibaca, atasnya ini nggak usah dibaca. Kalau ada error langsung fokus ke yang warna kuning. Ya, jadi ketika kalian ada error itu langsung fokus di bagian ininya. Ya, yang lainnya abaikan, Ya. Terus dari situ ini, ya ini ya. Ini sama ya, antara atas ini sama yang ini sama. Di Laravel mulai versi 5.5 itu tulisan 2 ini sama, jadi kalian mau ngelihat ini boleh, nggak kena boleh ya. Nah, lalu di situ akan muncul baris mana yang bikin error. Ya, baris mana yang bikin error. Pastikan baris yang bikin error itu adalah yang kalian buat sendiri filenya, bukan yang dibuat oleh si Laravelnya. Sebelah kiri, coba dicek bagian mana yang file-file yang itu kalian buat sendiri. Ya. Cek. Enggak ada, berarti buntu ya. Berarti tidak bisa agak sulit men-tracingnya. Oh, bentar. Ya, oh ini kelihatan ya, kelihatan. Sorry, kelihatan saya nggak teliti ini. Di sini ya, di sini kelihatan. Jadi kalian harus menemukan
file yang merasa kalian buat sendiri. Ya, ini contohnya ya, app http pegawai kontrol index. Nah, di baris mana ini salahnya? Diklik. Ya, diklik. Diklik, di situ ada muncul salahnya baris 54. Ya, baris 54. Ya, ini di sini sebenarnya ingin menunjukkan aja salahnya di mana ya. Oh, sorry. Di baris 13, baris 13 ini atasnya ini. Itu akan muncul ya. Jadi kalian harus bisa nge-trace di mana salahnya untuk sebuah sintak. Nah, baru kalau tidak bisa, baru kalau sudah nyerah, baru kalian googling, cuman googlingnya itu dicukup di sininya aja ya. Jangan sampai yang ininya atau ikut atau gini juga nggak apa-apa ya. Ini langsung pakai lemparkan aja ke Google, pencet ini ya, supaya Google nyari tahu errornya ada di mana. Oh ya, karena memanggil query builder tapi nama tabelnya tidak eksis. Seperti itu. Oke, sudah saya save, saya mau refresh lagi. Ya, mau refresh lagi. Nah, muncul ya. Kok banyak? Iya, karena saya sudah masukkan data ini pakai seeder ya. Seeder itu baru materi sekian pertemuan ke depan ya. Untuk sementara memang masih saya kalian mungkin hanya ada isi 2 tadi ya. Seperti ini. Nah, silakan di-share screen-nya yang tidak bisa muncul 2 record yang tadi sudah kita masukkan. Oke, silakan Nabila. Nabila, silakan di-share screen. Oh, ini Pak, error. Nah, tulisannya apa tadi yang ada saya kotak tadi? Ini. Ini. Bisa dibacakan. Nah, itu. Driver file P-nya not support. Oh, kayaknya salah ya. ENV-nya salah. Salah ngedit ENV. Coba dibuka ENV-nya. Oh. ENV-nya itu gini. Tadi kayaknya pas di baris 19, kamu kepencet keyboardnya. Nah, isinya itu sudah. File. Save. Nah, masalahnya ini adalah file ENV. Harus di-clear dulu case-nya. Jadi buka lagi satu terminal kosong, new terminal. Ya, new terminal. Itu. Ya, di-clear dulu. Nah, semoga masih ada di kolom chatnya tadi, PHP Artisan config clear. Ini belum keluar. Nah, itu sudah. Jadi setiap kali ada perubahan di apa istilahnya, pakai V, pakai F, pakai F. Iya. Jadi kalau ada kesalahan di ENV itu nge-clear case-nya harus dengan cara ini. Oke. Ya, tunggu dulu. Mungkin yang lainnya dengan kasus sama nanti bisa ngikuti langkah yang Nabila lakukan ini. Jadi dikonfigure dulu setelah benahi, mulai dari database belajar Laravel not found. Nah, sebentar tunggu dulu, pindah ke terminal yang ada serve-nya, berarti yang satunya. Yang satunya, klik, ditekan tombol Ctrl+C untuk menyetop server. Oke, baru diulangi lagi PHP Artisan Serve. Nah itu ya, jadi teknik itu supaya si Serve mereload lagi konfigurasi dari ENV yang terbaru. Ya, silakan di-refresh itu web browsernya. Kita tunggu dulu. Jadi ini kadang sepele ya kayak gini ya. File P ini salah ketik. Nah, ini sudah bisa itu ya. Dan ini nanti nggak usah kita edit-edit lagi si ENV itu, hanya pertemuan hari ini ngedit ENV. Ya, jadi makanya hari ini tuh targetnya semua koneksi database beres. Karena berikut-berikutnya kita hanya nambah tabel, kita connect nambah tabel. Nah, langkah itu tidak perlu ngedit file ENV. Itu ya, oke ditunggu dulu Nabila, nanti bareng-bareng untuk langkah yang tambah pegawai baru. Ya Pak, terima kasih. Nah. Oke, Rahma. Iya Pak, izin share. Kayaknya sama dengan saya. Ya, tadi kan hanya sintak contoh itu sebenarnya.
Kembali ke pegawai controller, di komen. Pegawai controller, itu baris 13 di komen. Itu hanya ngasih contoh aja kalau ngetik manual, tidak copy paste. So, salah. Kurung kurawa kalau di komen malah nggak lengkap nanti. Baris 13 itu 12 itu nanti di komen. Oke, save terus di refresh. Jadi saya tadi itu hanya nunjukkan kalau kita ngetik sendiri ya. Kita ketik sendiri. Keliru. Kurung kurawanya nggak pas jumlahnya. Hati-hati. Bentar. Oh, publiknya jangan di komen baris 11. Baris 11 jangan di komen. Nah, itu dibuka. Save lagi. Nah, ya, oke. Refresh lagi. Nah, ini keliru juga, nggak disesuaikan. Kembali lagi ke sana. Pegawai titik. Nah, ini baris 18. Baris 18. Nah, pegawai titik. Nah, ini ya, karena kita mau modifikasi. Dan nanti yang edit, terus yang tambah baru habis ini itu semua juga disesuaikan. Ditaruh di, apa istilahnya, folder pegawai. Oke, di refresh. Nah, itu sudah bisa ya. Oke. Berikutnya, yang errornya sama, lakukan langkah yang sama. Ya. Rafid, Iqbar. Nah, ini perdebatan dari tahun 2016 ini sampai 2021 ternyata masih eksis ya. Jadi kamu ngasih password, kamu sendiri lupa passwordnya apa. Ya, seperti itu. Oke, kita pastikan dulu di tempatmu memang tidak ada passwordnya. PHP adminnya coba kita buka. PHP admin. Oke ya. Kembali ke server yang gambar komputer, server 127.01.33.08. Oke ya. Terus user accounts. Itu loh, sekarang status. Menu di atas, kirinya export. Kiri. Nah, itu. Kita cek di situ. Password root, hostname, passwordnya nggak pakai password. Oke. Jadi sebenarnya dari sini sudah kelihatan kalau rootmu nggak pakai password ya. Sekarang kita lihat env-nya. env. Bawah no. .env kok. Nah itu. Java file root. Oke, ini kayaknya belum di clear case-nya. Sekarang gini, itu serve-nya itu di stop dulu, Ctrl C. Ya, terus diketik lagi PHP. Ya. Oke, sudah di serve lagi. Oke, coba dites. Nah. Jadi ini ngeceknya passwordnya itu adalah yang paling gampang gini aja, kembali ke PHP admin ya, PHP admin. Oke, itu ada user root nomor 3 dari atas. Bukan itu loh, rootnya itu loh, tulisan itu loh. Ya, klik. Ya, oke. Kamu cari change password. Ganti passwordnya itu di nah di sini, bukan di sini, back lagi. Bukan itu hak akses itu, sebentar. Atau kalau main aman gini aja, sebentar, yang paling
Tapi nanti jadi panjang ininya sih. Tapi biasanya saya juga gini aja yang paling gampang, tidak usah pakai user root, karena di situ ini aja klik add user account itu, add user account, new itu new di bawah. Nah itu username-nya coba, ya coba, terus passwordnya itu ya kosongnya aja kayak gitu sudah, nggak usah. Global privilege-nya check all. Nah, global privilege-nya check all. Sebentar ini sudah. Coba tadi atasnya tadi database for user account. Cek yang nomor 2, grant all privilege. Nah itu, ya udah save. Go itu. Kurang apa itu? Oh gini, ya benar ini password 123 aja. 123. Loh enggak, gini loh, intinya password yang kamu gampang ingat gitu loh, 123 aja. Wes, terus retype-nya 123. Nah. Dah, go bawah sendiri lagi tadi. Ini sudah diganti settingannya soalnya. Oke ya. Oke, cek lagi di user account. Ntar coba yes all privilege. Ya sebenarnya ini kalau ngelihat dari datanya ini maksudnya rootmu itu betul nggak pakai password. Cuman khawatirnya ini ada lebih dari satu database di sini. Jadi kamu tuh connect ke database yang satunya gitu loh. Database yang satunya mungkin rootnya itu ada passwordnya. Oke, coba aja pakai coba ini di env-nya di Laravel-nya. Nah, itu diganti ya. Baris 13 itu coba ya diganti. Terus passwordnya 123. Nah, di save. Diulangi lagi kayak tadi, di stop dulu servernya, terus di config clear. Ctrl C dulu. Panah ke atas 2 kali untuk ke config clear itu. Oke, terus di save lagi. Nah, coba lihat hasilnya. Loh, keliru ini. Ini tidak mengarah ke env yang kamu buat ini. Kenapa keliru? Itu errornya adalah error access denied for user root. Padahal kita usernya sudah bukan root lagi. Kita usernya sudah user coba. Nah, kita usernya sudah user coba, sudah bukan user root. Dan itu connect-nya bukan ke sini. Coba sebentar lagi tadi errornya, coba lihat errornya. Errornya coba perhatikan errornya. Errornya, iya kita sudah nggak connect pakai user root. Connect-nya kita itu sudah ganti ke user yang lain. Bukan lagi user root. Gini, kembali ke PHP MyAdmin-nya, ke Visual Studio Code-nya. Ini ada yang nyantol ini. Ini coba kamu Ctrl C dulu. Atas save ini Ctrl C. Terus kamu close terminalnya ini. Nah, di gambar sampah itu terus. Ini ada lainnya yang lagi ngeran ini. Klik, nah, tutup. Nah ini loh, ini yang dibikin gara-gara. Ctrl C dulu ini. Jadi kamu ngeran 2 instan. Oke, tutup lagi ini. Tutup lagi. Jadi sebenarnya kamu tadi itu sudah benar, gara-gara kamu ngeran si serve-nya yang mungkin untuk ngerjakan apa jadinya keliru. Lagi diulangi lagi terminal. Ya. Itu, wow, kamu ya dikonfig clear lagi dulu, PHP spasi artisan.
clear ya. Terus baru di serve. PHP artisan serve. Jadi tadi sebenarnya nge-close yang satunya ya ada. Nah ini ya. Oke, jadi gitu. Tadi kita harus bisa ngontrol yang sedang running itu terminal yang mana saja. Ya. Oke. Berikutnya siapa lagi di sini? Basyara. Sama kayak gini Pak, tapi tadi ini udah di Sama statusnya kayak si Iqbar tadi. Ya, ENV-nya coba dilihat. ENV-nya. Bentar ya. Oke, itu kamu di sebelah kanan atas itu kayaknya ada dua yang lagi running. Ini terminal kanan. Ada PHP PowerShell. Di reset semua dulu aja. Jadi gini, ini yang serve yang ini Ctrl C. Yang serve ini loh. Bawah ini, bawah di terminalnya itu Ctrl C itu. Ctrl C. Oke ya, terus di close gambar sampah yang kanan. Gambar tong sampah. Klik. Nah, ini di Ctrl C, ini penyebabnya. Jadi kamu tidak tahu sudah ada instan yang running. Close lagi juga. Nah, ini juga di close. Jadi kalian biasakan memantau ini ya. Oke, sekarang new terminal. New terminal. Pakai command prompt aja, diganti command prompt. Ya, terus nggak usah lah ya sini aja. PHP artisan config clear. Karena itu sudah, kalau tadi masih pakai bawaannya lama itu. T2-nya sekali. Udah baru di serve. Jadi dia biar ngeload ENV yang baru. Nah. Oh, anu database Laravel. Coba lihat ENV-mu lagi. Kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, ini belum di-save. Nah, saya Ctrl C lagi. Ctrl C dulu yang ini, terus diulangi lagi yang config clear tadi. Panah ke atas. Nggak usah. Nah, atasnya lagi, nah itu enter, nah baru di-save. Nah, gitu ya. Jadi dia masih belum ngeload ENV yang terbaru. Nah, ini ya, gitu ya. Ini tapi ini hanya berlaku sekali ya. Butuhkan sudah bisa sekali itu seterusnya lancar. Ya, itu hanya karena toh kita habis ini nggak ngedit lagi file ENV. Oke, Bayu. Oke Pak. Oh, itu tadi sama kayak saya. Nyoba-nyobanya belum di komen di pegawai controllernya. Pegawai controller. Baris berapa itu? 13 di komen. Nah. Oke, save, terus di refresh. Oh iya Pak, kasih Pak. Oke. Berikutnya, oh, Putu Septiari. Iya, Pak. Ini, Pak. Nah, ini salah nama tabel di PHP MyAdmin-nya. Ya, coba kita lihat. Nah, tabel bukan namanya pegawai 4. Namanya bukan pegawai. Gini aja, ini aja yang ngalah. Daripada nanti kamu semua contoh jadi ngedit ya. Klik itu belajar Laravel, database-nya. Klik. Itu loh. Nah, klik.
Cara mengganti nama tabel, kalau nggak salah itu gini, karena saya biasanya pakai SQL ya. Saya mencoba menghindari SQL. Klik aja pegawai 4 itu. Di sini bukan di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya. Itulah ada centang. Nah, kirinya. Kiri. Nah, centang. Dengan pilihan itu ada nggak ganti nama? Sebentar. Ganti. Oh, nggak ada. Ya sudah, kamu googling aja. Bukain Google. Ya. Cara mengganti nama tabel MySQL. MySQL. Ya sudah itu. Copy. Intinya cari solusi yang paling gampang. Alter table. Ya. Jadi tapi biar daripada saya mendikte ini keliru, bukan tipe kolom, nama tabel bawahnya lagi, dicontoh di situ, bawah lagi terus, nah itu ya, di copy paste itu, alter table itu, copy, ya, Ctrl C. Ya, buka lagi PHP admin. Ya, terus klik SQL di kanannya struktur. Di kanannya struktur, klik kanannya. Bukan klik kanan ya. Kanannya struktur ada SQL kan. Nah, itu klik di paste. Nama tabel lama ditulis pegawai 4. Nah, pegawai 4. Nama tabel barunya diganti pegawai. Dah, go-nya mana? Kirim itu bahas sendiri kirim. Nah, tunggu dulu. Oke, sudah. Sekarang di-run lagi itu kanannya itu, tab kanannya pegawai tadi. Pegawai itu, bukan Laravelnya itu loh. Tab sebelah kanan, tab kanannya. Nah itu, di refresh. Nah, sudah ya. Makasih, Pak. Itu kayaknya source code-mu ada yang salah view-nya itu. Yang bawah ada yang nggak rapi. Jadi kan tadi copy paste-nya nggak bersih. Oke, karena sudah semua, maka sekarang dilanjutkan dengan yang tambah tabel baru. Ya, karena kayak tadi si Putu tadi saya pikir mending rename tabelnya daripada source code-nya banyak yang ganti ya. Oke, berarti sekarang kita ganti ke tahap 2, langkah kedua ya, langkah kedua. Ya sebenarnya semua software sudah dijelaskan ya sama si Malas Ngoding di sini ya. Ini tuh gunanya apa? Silakan dibaca, jangan hanya mengambil source code-nya aja. Nanti pas agak luang waktunya dibaca di situ. Sekarang input data ya, jadi create. Jadi create itu tabel sudah siap, berarti nggak usah diotak-atik. Sekarang kita siapkan aja. Yang pertama kita siapkan root-nya. Sekali lagi saya tidak capek-capek mengulangi. Urutannya di sini sebenarnya bisa dibolak-balik ya, bikin controller dulu, baru bikin ini, baru bikin view boleh. Atau kadang bikin view dulu, terus bikin controller, baru bikin root dulu juga boleh. Ya, ini supaya kalian ketika nanti ada berbagai macam kasus, kalian tidak kebingungan. Oke, saya copy dulu yang tambah. Karena di sini di tambah record baru itu butuh dua function ya. Function pertama adalah mengeluarkan sebuah halaman kosong, sebuah halaman isinya field kosong untuk kita isi ya. Datanya apa? Nanti kemudian kita harus menghandle action-nya dari tombol simpan. Tombol kirim atau simpan itu harus kita handle. Jadi kita butuh dua function di sini. Jadi nanti ada function tambah yang digunakan untuk menampilkan halaman kosong, sama satu lagi ada function store digunakan untuk menyimpan hasil respon formnya. Itu ya, itu yang harus konsep yang dipahami di awal. Jadi kita jangan hanya sekedar di sini terus ngopi terus running, nah, jangan gitu. Tapi kita pahami dulu filosofinya seperti apa. Nah, teknik ini nanti sedikit mirip dengan yang ada di edit. Jadi edit itu nanti kalian ngeload dulu halaman, tapi rekodnya ke-load di situ, data yang lama ke-load dulu. Kemudian dari situ baru di situ kalian bisa melakukan apa istilahnya perubahan terhadap rekod yang mau dirubah. Baru nanti ada tambahan fungsi update.
Cuma untuk yang edit nanti kalian saya minta untuk melakukan sendiri. Untuk yang tambah ini saya pandu, ya. Oke, ini sudah diisi untuk ininya webnya. Saya taruh bahas sendiri. Saya simpan. Ya. Terus, nah ini tidak di copy semua. Karena nanti malah rumit ya di copy semua. Ini hanya fungsinya yang disediakan. Fungsi tambah ya, jadi hanya manggil satu buah isian aja, satu buah form. Mirip seperti PR-nya kemarin. Bentar, ini mana ini sih controller saya. Nah ini ya, saya taruh di sini. Hati-hati copy paste-nya. Jangan salah ya tempatnya ya. Tempatnya adalah setelah bloknya si function index. Nah, di sini. Nah, di sini baru Ctrl V ya. Jadi pastikan di bawah sendiri masih ada kurung kurawal satu lagi punya kelas. Jadi kelas sebagai controller. Ini semirip ya seperti kita di Java. Kelas namanya ini diturunkan dari kelas-kelasnya controller. Jadi semua sifat induknya, sifat kelas induk controller dimiliki semua oleh si pegawai controller. Tuh. Oke, kita tunda dulu, enggak kita ini kan, tapi kita membuat view-nya. Karena view-nya ada di folder pegawai, maka tambah ini juga akan saya edit. Tidak hanya saya copy paste saja, tapi saya ganti pegawai.tambah. Kenapa? Karena nanti akan saya letakkan di folder pegawai. Dengan cara seperti ini kalian minimal tidak akan kesulitan mencari nama file. Jadi begitu besok saya kasih tugas nama tabel misalnya katakanlah barang ya, berarti barang.index, barang.tambah. Jadi kan tambah indeks itu jadi lebih cepat nanti bikinnya karena nama-nama sudah nggak usah kita cari ya. Terus nanti kalau ada fungsi khusus yang memang kita butuh nyari nama filenya apa. Oke, berikutnya kita buat view di folder pegawai ini. Klik kanan ya. Kita pilih new file, kita buat namanya adalah tambah.bleed.pegawai. Oh sorry, .bleed.php ya. Kalian kalau salah tempat, salah file di drag drop aja. Jadi di drag terus masukkan ke foldernya, dia akan otomatis pindah sendiri. Jadi sudah cukup mudah sih Visual Studio Code-nya ini. Jadi sekarang strukturnya seperti ini ya. Tabel halaman tambah itu ada di dalamnya si folder pegawai. Satu level dengan tabel indeks ya, dengan halaman indeks. Oke, kita kopikan source code-nya untuk tambah ya. Ctrl C. Kita letakkan di source code ini, Ctrl V. Sementara kita pasrah, kita terima aja dulu. Nanti minggu depan kita perbaiki karena tampilannya ini terlalu minimalis ya. Pertama minimalis, kedua membuat kode yang berulang-ulang di head-nya sama di sini. Ini besok yang harus kita hindari dan kita jadikan template. Ya. Pada 17 ada sedikit yang menarik, dia menggunakan teknik ini, boleh. Jadi teknik ini sama dengan teknik add CSRF, tapi cukup dipanggil sekali aja ya. Milih yang ini atau yang kiri atau yang kanan sama aja. Ya. Ini contoh variasi kalau kita ingin menggunakan CSRF dalam bentuk bleed. Jadi pakai kurung kurawal seperti ini. Oke, nama form kontrolnya ada nama, jabatan, umur, berupa teks, berupa number, dan seterusnya. Dan tombol submit ya dengan tulisan simpan data. Ini file ya, template-nya. Nah, file ini punya action ke store. /pegawai/store. Berarti ini harus kita buatkan root-nya. Karena kalau tidak kita buatkan root-nya, dia nanti akan error di sini. Dia tidak akan not found si form handling-nya. Oleh karena itu di sini kita buatkan form root-nya. Ini, nah ini ya, /pegawai/store. Ingat, hasil dari kesimpulan minggu lalu bahwa nama-nama seperti ini bebas, sehingga jangan disimpulkan bahwa untuk menyimpan itu namanya harus store. Bisa apa saja namanya ya, selama sekali lagi konsisten. Ctrl C, saya copy root-nya. Saya letakkan di bawahnya di sini. Saya save karena cukup untuk nanti saya pandu hanya sampai yang di store di sini. Terus berikutnya
Function store juga akan saya kopikan ke pegawai controller. Ya. Pegawai controller akan saya kopikan. Ya, store. Oke, sintaknya mirip dengan yang atas tadi, yang indeks, mirip ya. Perbedaannya tidak pakai fungsi get, tetapi pakai fungsi insert. Nah, ada auto suggest, ada help di Visual Studio Code. Bahwa ternyata insert itu adalah fungsi bawaan query builder, itu ya. Jadi perhatikan di bagian ininya. Sayangnya kalau mouse-nya saya geser, tulisannya jadi nggak muncul. Jadi ada help di situ, ada help yang bisa kita baca, yaitu bahwa ini memanggil package atau memanggil kelas di package Illuminate Database Query Builder, yaitu metode insert. Nah, seperti itu. Parameternya apa? Array. Nah, berarti kalau parameternya array, berarti harus ada tanda kotaknya ini. Nah, ini. Jadi kurung yang ini punyanya si insert, kurung ini punyanya si array. Itu ya. Nah, dari sini kemudian array-nya seperti apa? Bikin array-nya ada di help yang lainnya. Di laravel.com ada di sini penjelasannya. Jadi di sini kita buat karena di sini array of object juga, maka array-nya juga kita buat dengan cara seperti ini. Ini field pegawai nama, field pegawai jabatan, field pegawai umur, field pegawai alamat. Dimasukkan value-nya dari field nama, jabatan, umur, alamat yang ada di tadi tambah. Jadi ini ya, nama, jabatan, umur, alamat. Seperti itu ya cara kerjanya. Jadi dari sini dimasukkan, diambil value-nya terus di insert. Oke, nah berikutnya ada sedikit yang menarik, dia tidak return view. Ya, saya beri catatan di sini, tidak return view. Ya, tidak return view karena jadi tidak fleksibel. Artinya ketika halaman view nanti ada perubahan, halaman perubahan itu jadi ngedit lagi di sini. Ya, jadi misalnya karena mungkin kebetulan contoh halaman view-nya di sini kosongan ya, nggak banyak proses formnya. Tapi kalau banyak proses formnya akan kesulitan kita. Oleh karena itu ini sintak baru, return-nya bukan return view tapi return redirect. Ini di redirect diketikkan sama si Laravel-nya /pegawai. Yang tadi saya lihat semua ketika share screen kan ngetik ya pegawainya, share pegawainya. Nah, sini dibantu diketikkan lewat perintah ini return redirect. Ya, jadi ketika ini sudah selesai masuk akan di-refresh halaman indeks. Ya, karena kalau enggak ya, ini jangan ditirukan ya. Tadi ternyata saya mencontohkan itu banyak menirukan ya. Jadi kalau kalian pakai cara ini, Ctrl C ya, pakai cara ini. Misalnya nggak pakai ini ya, kalian pakai yang ini. Nah, ini nanti jadi ribet ya, 2 kali kerja di sini ya. Padahal 2 perintah ini sudah di atas. Nah, seperti prinsip pembuatan function, kalau memang sudah pernah dibuat ya sudah panggil aja. Jangan diketikkan ulang sintak yang sama. Ya, nanti kalau ada perubahan juga kalian akan ribet juga. Oleh karena itu saya tidak pakai cara yang ini. Jadi cara yang ini tidak saya pakai. Saya lebih simpel pakai return redirect. Ini untuk halamannya. Oke, tidak usah di-save, konfigurasi sudah benar, nggak usah diedit. Sekarang kita tes. Ya. Kita tes dengan ngeklik tombol tambah pegawai baru. Klik. Nah, ini munculnya. Ya, seperti ini. Jadi ngetesnya dari stop selesai pegawai ya, nama. Ya. Seperti ini misalnya. Oke. Umur. Alamat. Simpan data. Nanti akan muncul di record paling bawah sendiri. Karena dia pakai auto number, di auto number default dari sortingnya adalah sorting by ID. Nah, dengan auto number, record terbaru akan ditaruh di bawah sendiri. Nah, ini ya, ID, nah masuk. Kalau sudah seperti ini, berarti script untuk tambah baru sudah selesai. Silakan apa ada yang ada kendala untuk tambah barunya. Coba saya lihat. Oke, Irfan, silakan. Kendalanya di mana? Tadi saya agak ketinggalan di yang
Yang pegawai tambah ini, Pak. Di sininya belum ke connect gitu, Pak. Itu kamu kayaknya salah tempat itu. Coba kembali ke view bawah, di bawah. Blade bukan plate. Oh iya. Di rename aja. Rename. Huruf B. Dah. Tempatnya sudah benar itu. Nah. Dah di refresh. Nah, itu ya. Ya. Kelihatan ya dari simbolnya bukan simbol gambar ini, tapi simbol apa itu? Simbol PHP, gambar gajah, ya gajah warna ungu. Berarti itu dia filenya file PHP. Oke, Rahma, silakan. Nah, keliru tabelnya belum nyeklik auto increment. Kembali ke PHP MyAdmin, di PHP MyAdmin ya, jadi source code-nya nggak berubah. Source code-nya tidak berubah. Itu kirinya itu loh, localhost PHP MyAdmin gambar perahu itu. Nah ini. Klik pegawai, klik struktur. Structure itu loh. Kanannya browse, diklik. Nah ini belum ngeklik auto increment, klik tombol change, gambar pensil, lurusnya pegawai ID, atas saja, pakai yang atas saja, atas kanan, action, change, itulah. Kanan lagi, lurusnya pegawai ID, lurusnya kolom pegawai ID, kolom action, nah klik tombol change, ya itu diklik. Nah, dicentang AI. Bawah, kanan, layarnya kurang lebar layarnya. Di scroll itu. Nah, itu. AI dicentang. Centang. Klik, oke, klik tombol save. Tadi ini berarti belum ini ya, belum mengisikan rekodnya. Coba di browse itu. Browse, kosong kayaknya rekodnya ini ya. Browse itu kirinya structure itu loh. Atas, kiri, nah itu loh. Nah, ya kan? Oh, oke. Coba dicoba yang itu, travel yang sebelah kanan. Itu loh, tab yang sebelah kanannya itu loh, scriptnya itu loh. Nah, ya continue aja nggak apa, masih CSRF-nya masih belum ini, masih aktif. Oke, sudah ya. Tuh, jadi ini kelihatan ya bahwa kadang-kadang kalian tidak perlu atau jangan terburu-buru mengutak-atik source code kalau ternyata salahnya di database. Jadi dari teman kalian yang ada kesalahan tadi itu kalian bisa ngambil pelajaran. Ketika error itu jangan terburu-buru dan kutip menyalahkan source code. Bisa jadi kesalahannya itu ada di database. Bahkan kesalahannya mungkin ada di environment. Ya, jadi makanya ini yang harus ekstra hati-hati belajarnya. Itu ya. Oke. Berikutnya siapa? Basyara. Ini Pak, udah sampai sini tapi pas simpan data malah 404. Iya, rootnya belum kamu copy. Rootnya pegawai store belum di copy dari tutorialnya. Pegawai store atas. Nah itu. Nah itu belum di copy. Belum di copy itu. Webnya web.php-nya coba lihat. Nah ya kan? Masih itu kan? Save. Ya, save terus pastikan dulu di ininya. Coba langsung aja itu di itu pegawai kontrolernya. Pegawai kontrol kamu sudah masukkan di situ. Pegawai controller. Pegawai controller. Ada enggak store-nya? Oh, sudah ya wes, saya dites. Oke, sudah ya. Jadi, jangan ada yang kelihatan. Oke, jadi saya rasa
itu dari saya. Silakan dilanjutkan, tidak berkembang ya. Kan jadi harus selalu tergantung dengan saya, padahal dalam web programming itu perkembangannya sangat cepat sekali. Kalau kalian selalu tergantung dengan perkuliahan, selalu tergantung diajari, nanti kalian jadi tidak berkembang. Oleh karena itu saya minta untuk yang edit dan hapus silakan dilanjutkan sendiri di sisa waktu 35 menit ke depan. Saya rasa sangat-sangat cukup ya, apalagi yang delete ya. Yang delete ini cuman 3 bagian saja karena dia nggak ada GUI-nya. Yang hapus ini nggak ada GUI-nya. Jadi begitu dia diklik ya sudah langsung ditekan di perintah delete ya, terus langsung di refresh, di redirect ke pegawai. Ya ini sendiri nggak sampai 5 menit. Nah yang ini mungkin agak lama, mungkin sekitar 10 menitan. Ya silakan dilanjutkan untuk edit sehingga nanti minggu depan ketika perkuliahan mulai kalian sudah punya CRUD lengkap, dan nanti akan saya kembangkan. Ya mengembangkannya itu dengan mengubah dari template tampilannya jadi pakai Bootstrap lebih bagus, dan nanti ini dirapikan ya pakai div. Nanti ini enggak rapi, ini dia cuma pokoknya asal masuk pakai BR perintahnya. Besok kita rapikan untuk minggu depan, tapi yang jelas kan harus punya dulu source code-nya ini ya, supaya perkuliahan minggu depan sesuai dengan rencana pembelajaran yang kita buat. Gitu ya. Jadi silakan dilanjutkan sendiri untuk edit dan hapus. Nah, nanti kalau sudah ya kalian save ya. Jangan lupa untuk disinkronize. Jadi nanti seperti ini GitHub desktop, nanti kalau sudah jam 3:30 gitu ya, ini kalau sudah selesai lah. Ya, sudah selesai, jangan lupa di-refresh lagi. Ya, di-refresh lagi, diarahkan ke repository ini. Nah, ini kelihatan semua, nanti saya jadi tahu ya historinya ya, anak ini ngapain aja hari ini. Oh, nambah roots, nambah ini, ada semua. Nah, itu jangan lupa untuk langsung di-publish ya. Change-nya misalnya change-nya kuliah tanggal berapa ini? 18 November 2021 ya. 2021. Oke, saya commit ke main ya, terus saya push to origin. Dah, nanti ketika kalian sudah semua, saya akan ngecek satu-satu di GitHub-nya ya. Tadi hari ini betul di depan laptop atau enggak? Nah, kelihatan ya. Oh iya, roots-nya berubah ya, roots-nya berubah. Oh ini yang kemarin, hari ini nambah seperti ini. Seperti itu. Jangan lupa sudah selesai langsung disinkronize. Enggak ada PR hari ini ya, enggak ada PR, hanya lanjutkan lagi itu aja. Minggu depan aja baru kita mulai, karena sudah banyak sintaks-sintaks yang kalian sudah ketahui, baru kita bisa mulai mengembangkan ke banyak studi kasus. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang lanjutannya ini? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, silakan dilanjutkan. Masih ada sisa waktu 30 menit. Dan saya akhiri Zoom meeting kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.